There's not much to do when all I Hai Mams dan para bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi dan juga masih bisa untuk menemani hari-harinya teman-teman lagi. Di video kali ini tuh adalah kegiatan aku di malam hari. Ini tuh sekitar jam 8-an gitu teman-teman. Ini tuh aku mau beberes dapur yang super duper berantakan. Jadi ini tuh adalah video yang pas banget di hari aku belanja dan juga food prep ya teman-teman. Nah, setelah aku masak di video sebelumnya gitu ya, nah itu aku langsung istirahat di sore harinya sampai ke malam harinya gini ya teman-teman. Jadi setelah aku ngerasa badan aku udah agak fit di malam hari, barulah aku beberes. Karena memang tadi tuh nggak sempet gitu ya beberes karena udah keburu sakit kepala banget gitu. Biar besok pagi itu lebih enak menjalani hari, ngelihat dapur tuh udah bersih gitu ya. Nah, di sini aku bertekad malam ini buat membersihkan dapur ini ya teman-teman. Karena beneran deh ya, kalau misalnya dapur berantakan kayak gini tuh, kitanya tuh jadi kepikiran loh teman-teman. Kalau aku pribadi gitu ya, kayak apa ya, kayak kepikiran banget lah gitu ya. Kayak mau tidur pun jadi rasanya itu nggak tenang banget teman-teman. Karena ya gitu deh, dapur tuh masih berantakan gitu ya. Terus juga aku lihat kamar mandi tuh masya Allah kotor gitu teman-teman. Jadi berhubung malam hari ini tuh lagi semangat banget gitu ya buat bersih-bersih. Nanti aku juga mau sekalian bersihin kamar mandi teman-teman. Jadi nanti setelah bersihin kamar mandi gitu ya, aku mau sekalian aja cuci-cuci gitu ya teman-teman. Terus ganti baju dan biar ditinggal tidur gitu ya. Pokoknya malam ini aku pengen kerjaan yang mana yang bisa aku kerjain semuanya. Biar besok pagi itu tuh nggak yang terlalu banyak banget kerjaan ya. Di sini tuh aku yang jadi kepikiran banget tuh ya teman-teman, yaitu adalah cucian piring ini. Kalian bisa lihat sendiri ya betapa banyaknya cucian piring ini teman-teman. Ya ampun, kalau sempat aku nggak cuci malam ini, aku biarin sampai besok gitu ya. Aduh, nggak kebayang deh, kayaknya nggak bakalan muat lagi di wastafel ini. Makanya di sini tuh ya teman-teman, aku mau beresin aja lah di malam ini biar besok itu jauh lebih tenang gitu ya. Terus juga mood itu pasti bakalan lebih bagus teman-teman kalau misalnya pagi-pagi nggak ada ngelihat cucian piring kotor. Jujur banget ya teman-teman, kalau aku sendiri sebenarnya beraktivitas malam-malam kayak gini tuh jarang banget ya teman-teman. Karena memang aktivitasku itu ya udah aku akhiri itu di sore hari gitu. Pokoknya semuanya itu tuh sebelum aku mandi sore semuanya udah aku bereskan gitu ya. Kayak piring-piring udah aku cuci, dapur udah aku bersihin gitu ya. Tapi karena memang berhubung tadi itu memang gak sempet gitu ya, karena udah keburu sakit kepala banget gitu. Dan aku lebih mengutamakan istirahat, alhasil aku tinggalin aja dapur aku dalam keadaan berantakan. Intinya udah food prep, udah masak gitu ya. Nah udah deh gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku bawa istirahat, badan tuh udah ngerasa enakan, kepala juga udah nggak sakit gitu ya. Terus juga anak-anak itu anteng, ada ayahnya yang bantuin jaga. Di sini tuh aku beresin untuk dapur ini ya teman-teman, biar lebih lega gitu ya. Karena kalau misalnya ngelihat dapur tuh udah bersih, rumah udah bersih gitu ya, kita yang tadinya itu tuh kayak badan itu sakit, pegel, lemes gitu ya, itu kayak bisa lebih bersemangat sih teman-teman. Karena kalau misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya ngelihat rumah itu bersih, rapi, mood itu kayak bener-bener bagus gitu teman-teman. Oke deh, lanjut ya. Di sini aku juga ngelap-ngelap untuk area meja kompor ini teman-teman. By the way, itu airnya juga udah mateng ya. Karena kalau masak di kompor itu nggak terlalu lama teman-teman ngerebus airnya. Selama nyuci piring juga airnya udah mateng gitu ya. Pokoknya kalau misalnya malam-malam itu aku lumayan seringnya itu tuh ngerebus air ya teman-teman, daripada beberes gitu ya. Aku lebih sering ngerebus air. Dikarenakan kadang itu di siang hari kadang suka nggak sempet gitu ngerebus air teman-teman. Jadi aku ngerebus air itu di malam hari. Kadang aku duduk di dapur, kadang juga baring-baring di dapur sambil bawa bantal gitu ya, sambil ngedit sambil juga ngerebus air gitu teman-teman.
Karena aku tuh orangnya pelupa teman-teman, kalau misalnya aku ngerebus air terus aku tinggal dapurnya gitu ya. Nah kadang tuh aku suka lupa, kadang tuh pas airnya itu udah mendidih, kadang sampai udah lumayan banyak berkurang baru aku ngeh gitu teman-teman. Alhasil ya udah deh, sekalian aja bantalnya aku bawa ke dapur dan aku tuh baring-baring di dapur gitu ya buat nungguin air. Nah tadi juga keset dapur teman-teman itu juga aku lihat udah kotor banget gitu ya. Itu sekalian aku pindahin ke laundry room biar besok tuh dicuci. Oke deh, setelah dapur udah bersih di bagian atas-atas, di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu juga. Masya Allah ini ya dapurku benar-benar kotor banget. Sebenarnya itu udah disapuin sama Pak suami teman-teman ya tadi sore gitu ya, nyapu seluruh rumah gitu ya. Tapi ya gitu deh teman-teman, kalau yang namanya nyapu-nyapu kayak gini tuh memang harus sering-sering dilakukan gitu ya. Karena memang dapur itu rentan banget kotor gitu ya. Kadang itu apa namanya, kita bolak-balik dari luar lah gitu ya. Terus juga kadang tuh suka ada tempat-tempat yang enggak terlalu kejangkau sama sapu, jadi nggak terlalu kelihatan. Alhasil ya kadang itu nyebar lagi teman-teman yang kotor-kotor tuh. Alhasil ya lumayan sering dapur itu harusnya disapu ya. Oke deh, di sini aku sapuin aja untuk sampahnya keluar ya teman-teman. Ini aku sapuin sampai keluar. Mungkin kalau di beberapa daerah gitu ya itu tuh nggak boleh nyapu di malam hari ya teman-teman. Kalau di sini mah menurut aku kayak biasa aja sih ya, boleh-boleh aja gitu ya. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing mungkin. Oke, alhamdulillah nyapu udah selesai teman-teman. Di sini aku lanjut buat ngepel juga. Masya Allah banget nih teman-teman, kalian lihat ya dapurku udah super kotor. Ya Allah itu tuh ya banyak banget kayak apa ya, kayak kotor membekas di karpet itu, kayak jejak kaki teman-teman. Mungkin kaki yang kotor basah gitu ya terus nginjek karpet ini, alhasil itu tuh kayak kotor banget lantainya. Makanya di sini aku tuh mau ngepel dulu. Aku tuh kayaknya udah lama banget nggak ngevideoin ngepel ya teman-teman, dikarenakan memang sebelumnya pelan aku itu adalah pelan bekas yang lama itu loh teman-teman. Terus tangkainya itu diganti bambu sama Pak suami karena tangkainya yang lama itu kan patah gitu ya. Dan aku tuh kayak ngerasa apa ya, nggak enak aja di videoin gitu ya, nggak enak ngeliatin pelnya teman-teman. Dan ini tuh udah beberapa hari sih teman-teman aku tuh beli pel yang ini ya, dan ini sekarang aku bikin video ngepel gitu ya teman-teman ya, biar kalian tuh nggak bosan lah gitu ya ngeliat videonya nyapu terus sesekali ngepel ya, karena aku tuh kan kayak udah jarang banget gitu ya bikin video ngepel. Nah kalau misalnya karpet kayak gini tuh ya teman-teman, kalau ngepelnya itu kita jangan sampai yang gerasak gerusuk gitu ya, pokoknya slow gitu teman-teman. Walaupun di video di sini aku kelihatannya ngepelnya itu cepet banget, tapi ini kan memang videonya aku speed ya atau aku percepat. Kalau aslinya di sini aku agak pelan ya teman-teman, karena kalau karpet kayak gini tuh kalau kita gerasak gerusuk takutnya malah robek gitu. Jadi kayak harus agak slow gitu teman-teman buat ngepelnya. That's all I wanna do. I hope that you're safe and... Aduh alhamdulillah ya teman-teman, rasanya tuh lega banget nih, dapur udah bersih lagi, lantainya juga udah kinclong ya. Pokoknya kalau misalnya dapur tuh udah bersih, udah rapi, rasanya tuh lumayan tenang ya teman-teman. Oke deh, begini keadaan dapur aku, alhamdulillah udah bersih. Nah di sini aku lanjut nih teman-teman buat bersih-bersih ke area kamar mandi. Sebenarnya aku tuh tadi pengen langsung tinggal istirahat lagi gitu ya pas sudah selesai bersihin dapur, tapi pas aku ke kamar mandi kok kotor banget gitu ya. Aku tuh juga memang pengen sekalian ganti baju gitu ya, karena memang baju ini tuh udah keringetan banget teman-teman. Habis bersih-bersih gitu ya, jadi kan udah nggak enak dipakai tidur. Jadi biar sekalian aja bajunya kotor basah, jadi udah sekalian aja aku bersih-bersihin kamar mandi di malam hari ini, biar besok pagi pas bangun gitu ya ngelihat kamar mandi udah bersih, ngelihat dapur udah bersih gitu ya, kayaknya bakalan lebih bersemangat aja gitu ya bangun pagi. Makanya di sini tuh aku usahain aja buat ngebersihin kamar mandi di malam hari ini. It's been way too long. Ini aku sih gosok-gosok untuk si dinding-dindingnya ya teman-teman. Di sini tuh aku nggak pakai sabun yang khusus. Aku tuh juga cuman pakai sabun colek doang teman-teman. Kotornya dinding kamar mandi aku ini tuh ya, kotornya itu bukan karena kotor apa sih, tapi lebih kayak ke ini teman-teman, ke nyamuk gitu ya. Kadang nyamuk tuh suka nempel di dindingnya gitu, jadi kadang tuh suka aku tepuk dan nyamuknya mati gitu ya. Kadang tuh suka ada darahnya kan nyamuknya gitu teman-teman, jadi ini tuh kayak kelihatan kotor.
Terus juga ini tuh kotornya tuh karena anak-anak kadang itu kan habis main dari luar gitu ya, dan mereka tuh kan kotor-kotoran gitu ya, main-main tanah. Jadi pas mandi itu tuh semua pada dipegangin dindingnya teman-teman. Alhasil ya dindingnya tuh lumayan kotor gitu ya. Jadi sebenarnya nggak yang parah-parah banget sih kotornya, tapi yang namanya punya keramik yang warna putih kayak gini tuh memang lumayan rentan banget teman-teman sama yang namanya kotor. Jadi ya kalau misalnya pas kita sempat gitu ya, usahain buat ngebersihin kamar mandi. Kalau untuk ngebersih-bersihin kayak gini teman-teman, aku tuh ngelakuinnya kadang seminggu sekali, kadang juga tergantung kotornya gitu ya. Kalau misalnya nggak terlalu yang kotor-kotor banget, biasanya seminggu sekali. Kalau untuk lantai teman-teman itu aku tuh lumayan sering gitu ya ngebersihin lantainya, kadang bisa setiap hari. Karena memang kalau lantainya ini tuh menurut aku harus rajin-rajin dibersihin gitu ya, biar nggak licin. Karena kan kita punya bocil ya, jadi jangan sampai lantai kamar mandi ini licin gitu. Nah, di sini aku ngebersihinnya itu pakai sapu aja teman-teman, karena di sini tuh sebenarnya nggak yang kotor-kotor banget, jadi nggak perlu pakai sikat gitu ya teman-teman buat ngebersihinnya. Jadi aku pakai sapu kayak gini aja. Ini tuh sapu bekas yang memang udah nggak dipakai lagi buat nyapu rumah ya, memang khusus buat nyapu kamar mandi sama laundry room aja. beside you, I would. Kalau kita tuh udah bersih-bersih di malam hari itu ya teman-teman, pas mau tidur pun badan tuh lebih enak gitu ya, mungkin karena lebih udah capek gitu ya, jadi badan tuh enak dibawa rebahan dan rasanya tuh kayak langsung ngantuk gitu ya teman-teman. Kadang aku tuh ya kalau misalnya badan tuh nggak terlalu capek mau tidur tuh mata pun agak susah gitu teman-teman, tapi kalau misalnya udah capek gitu ya ketemu bantal itu aduh langsung tepar ya teman-teman. Ada yang samaan nggak sih? Boleh ya tulis di kolom komen. I hope that you are safe and that I will see you soon. Ini tuh aku selesai bersih-bersih dapur sama kamar mandi ini tuh sekitar jam setengah 10-an gitu ya. Jadi aku tuh lanjut cuci-cuci, ganti baju gitu ya, terus lanjut nonton bentar sama pak suami dan anak-anak. Jam 10-an aku tuh siapin anak-anak buat tidur ya, karena anak-anak itu ya tidurnya tuh kadang jam 10 teman-teman, jam 10 malam. Kalau misalnya tidur lebih cepat biasanya anak-anak tuh nggak mau gitu ya, tidurnya susah gitu. Mungkin dikarenakan di siang hari anak-anak itu tidur teman-teman, jadinya di malam hari agak susah gitu ya tidurnya cepet-cepet ya, karena anak-anak itu tidurnya baru jam 10-an gitu ya, mulai buat tidur gitu ya. Ya jadi kadang aku tuh tidurnya juga lumayan malam teman-teman, ngikutin anak-anak gitu ya. Bahkan kadang suka ada ngerasa apa ya, kayak pas mau tidur gitu ya, itu rasanya ngantuk banget teman-teman, tapi karena anak-anak tuh tidurnya lama gitu ya, jadi kadang itu pas anak-anak udah tidur malah ngantuknya hilang gitu ya. Ada yang pernah ngerasain hal kayak gitu nggak? Boleh ya share di kolom komen. I would. Alhamdulillah nih teman-teman, kamar mandi udah bersih, dapur udah bersih, rasanya itu lega banget ya teman-teman. Makasih banyak nih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian tuh juga ikutan bersemangat setelah nonton video aku ini buat bersih-bersih ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian itu punya sosial media, boleh di share juga ya video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.